Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nurcahyanto di channel Guntur EduTech. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi kimia organik, yaitu tentang benzen dan turunannya. Ada beberapa hal yang nanti pada video ini akan saya jelaskan. Untuk yang video pertama ini, saya akan menjelaskan tentang benzen dan turunannya, tata nama benzen, kemudian sifat-sifat benzen. Untuk reaksi, substitusi, dan kegunaan benzen dan derivatnya itu nanti saya akan bahas di video berikutnya. Baik, yang pertama adalah senyawa aromatik. Nah, aromatis pada awal abad ke-19 yaitu digunakan untuk menjelaskan beberapa senyawa parfum. Sekarang dikelompokkan sebagai sifat kimia, yaitu sifat tak jenuh yang mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Jadi di sini adalah sifat senyawa pada benzen ya, senyawa aromatis ya. Nah, untuk alkana, alkena dan alkuna ya. Untuk alkana di situ dikatakan adalah hidrokarbon jenuh, sedangkan alkena dan alkuna dikatakan sebagai hidrokarbon tak jenuh. Untuk benzen di sini hidrokarbon tak jenuh terdapat ikatan rangkap. Jadi di sini untuk benzen dia hidrokarbonnya tak jenuh, akan tetapi terdapat ikatan rangkap. Ya, pernyataan tentang benzen dibanding dengan alkena. Dalam reaksi Br2 di situ alkena itu dapat diadisi. Tetapi untuk benzen itu hanya bisa disubstitusi dan dia tidak bisa diadisi. Untuk reaksi HCl itu alkena juga bisa juga diadisi. Ya, pada kasus alkena di sini reaksinya adalah reaksi adisi. Akan tetapi pada benzen di situ hanya terjadi reaksi substitusi. Begitu juga dengan reaksi KMNO4 ya. Itu untuk alkena dia bisa teroksidasi, sedangkan benzen tidak teroksidasi. Kemudian ada ikatan dalam benzen. Ya, persoalan pertama dalam membuat struktur benzen yang dapat diterapkan berdasarkan fakta bahwa struktur yang adekuat tak dapat digambarkan apabila memakai garis ikatan yang biasa. 6 karbon adalah sp2 yang hibrid dan disusun dalam bentuk cincin dengan 6 anggota. Ya, itu adalah benzen ya. Tiap karbon mengandung sebuah elektron dalam orbit p. Dengan harapan 6 karbon elektron p ini ada dalam 3 ikatan. Nah, di sini ada gambar dari struktur benzen. Ya, jadi di sini ada beberapa ikatan rangkap pada senyawa benzen dengan karbon 6 ya. Di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana di situ ada 3 ikatan rangkap. Nah, perubahan pada ikatan rangkap ini, jadi di sini posisinya selalu berubah. Jadi untuk benzen di sini dia selalu beresonansi. Kemudian tetapi rumus bangun ini tidak menerangkan mengapa benzen tak mengalami reaksi seperti alkena ya. Maka di sini ada suatu reaksi, misalkan nah, di sini adalah struktur senyawa dari alkena. Nah, untuk alkena di sini ketika ditambahkan dengan HBr, maka dia akan menjadi alkana. Kemudian ketika dioksidasi dengan MnO4 ya, panas, dia akan teroksidasi. Kemudian sedangkan pada benzen di sini, untuk benzen di sini ketika dia diadisi, maka dia tidak bereaksi. Kemudian jika diberi MnO4 ya, negatif, panas, dia juga tidak bereaksi. Yaitu perbedaan antara alkena dan benzen. Jadi benzen tidak bisa diadisi, sedangkan alkena itu bisa diadisi dalam reaksinya. Kemudian lagi pula semua ikatan C dalam benzen ya, panjangnya sama. Jadi di sini yang uniknya adalah panjang ikatan antara C dan C dalam benzen, ikatan C dan C ini dia panjangnya sama. Dan tak mengandung ikatan rangkap yang pendek dan 3 ikatan tunggal yang lebih panjang ya, jadi antara ikatan C dan C ini mempunyai panjangnya sama ya. Nah, di sini dimisalkan adalah 1,4 Armstrong ya. Ikatan antara ikatan tunggal dan CC di sini adalah 1,54 Armstrong, dan antara ikatan rangkap C dan C adalah 1,34 Armstrong. Jadi antara C dan C-nya itu dia punya panjang ikatan yang sama, sedang ikatan rangkap juga sama ya. Benzen sebagai hibrid resonansi. Struktur benzen yang sebenarnya adalah suatu hibrid resonansi yang digambarkan oleh kedua struktur Kekulé.
Ya, benzen tak mengandung ikatan tunggal atau rangkap dari karbon-karbon, tetapi keenam elektron pi terbagi rata pada 6 karbonnya, sehingga panjang ikatan karbon-karbonnya itu sama. Jadi sudah saya jelaskan ya. Jadi antara karbon dengan karbon, C dengan C itu panjangnya sama. Beda dengan alkena ataupun alkana ya. Biasanya dalam senyawa, struktur senyawanya ya, itu antara C dan C ada yang lebih pendek dan ada yang lebih panjang. Nah, struktur benzen berdasarkan pendapat dari Kekule. Ya, di sini ada struktur Kekule ya, di mana di sini perubahan pada ikatan rangkap itu pada benzen itu dia selalu berpindah-pindah. Yang bisa dikatakan sebagai resonansi di situ. Nah, di sini bentuknya bisa seperti ini ya, atau seperti ini. Dan dia terus berputar ya, dia berputar. Nah, kedua bentuk ini tidak ada struktur benzen yang sebenarnya adalah suatu hibrid resonansi, gabungan dari kedua bentuk rumus bangun tersebut. Jadi ketika dia berpindah ya, mengalami delokalisasi, maka akan berpindah seperti ini. Ya, di sini ada gambar resonansi di mana di sini akan terlalu ada perpindahan ya. Bisa lebih ke kiri, kalau misalkan tanda panahnya ke kiri semua, ke kiri maka ke kiri semua, tapi kalau ke kanan maka ke kanan semua, sehingga nanti untuk ikatan rangkap akan berpindah atau terkonjugasi ya. Jadi ada selang-seling antara ikatan tunggal dan rangkap di sini ya, seperti ini. Oke, kita latihan. Gambarkan struktur resonansi untuk senyawa aromatik berikut seperti yang kita kerjakan untuk benzen. Untuk jawaban pakai garis panah. Nah, di sini ada tipe A ya, pada soal A yang di sini. Kemudian B, kemudian ada C. Nah, bagaimana kita menggambarkan struktur resonansi senyawa aromatik berikut ini? Ya, kita lihat untuk jawabannya. Ya, untuk A di sini. Nah, misalkan di sini kita akan coba buat tanda panah ya, perpindahan elektron pi-nya ya. Elektron pi-nya kita pindah gunakan tanda panah melengkung di sini. Nah, misalkan arahnya adalah ke kanan semua. Ya, jadi di sini ikatan rangkap ya di sini akan berpindah ke ikatan tunggal yang ada di sini. Begitu juga yang di sebelah kanan atas ini akan berpindah ke sebelah kiri atas. Yang kemudian pada sisi kiri akan berpindah pada sisi kiri bawah di situ. Nah, sehingga akan membentuk suatu ikatan terkonjugasi seperti ini, suatu struktur ya, sama benzen seperti ini. Dan perputaran ini juga terus menerus sehingga di sini reversible atau bolak-balik ya. Jadi dia bisa menjadi seperti ini, kemudian bentuk seperti ini lagi dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi ini tanda panahnya seperti ini. Kemudian untuk yang B, bentuknya benzennya seperti ini. Ya, senyawa aromatis ya. Nah, di sini kita buatkan tanda panah untuk perpindahan elektron pi-nya. Nah, di sini ada ikatan rangkap, kemudian di sini ada dua benzen ya. Tetapi di sini kita buat tanda panah yang di sini. Kenapa? Kalau di sini kan nanti kalau kita pindahkan semua, kalau ini sih kita pindahkan ke sini ya. Jadi ini ketika tanda panah ke sini maka ini ke sini, sehingga di sini C masih tetap mengikat ikatannya 4 ya di situ. Jadi kalau ikatan rangkap ini pindah ke kanan maka dia akan seperti ini. Sehingga C yang di sudut di sini, C ini tetap mengikat 4, 1 2 3 4. Untuk yang di sebelah sini, yang atas ini tidak bisa berpindah ke sini. Kenapa? Karena kalau dia berpindah sini maka C ini mengikat 5 ya, jadi ini nggak mungkin. Yang di sini tidak diberi tanda panah, tidak mengalami perpindahan atau delokalisasi elektron pi-nya di situ. Nah, sehingga untuk yang pertama resonansinya hanya di sebelah kiri ini. Nah, kemudian akan membentuk seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu terjadi resonansi lagi ya, perpindahan elektron pi lagi. Nah, untuk peliburan yang kedua di sini, maka untuk ikatan rangkap yang ada di sini ini tidak berpindah di sini di tengah, tetapi dia melompat ke sini. Ya, berpindah ke kanan. Ya, kemudian untuk yang di sebelah
mana ini? Untuk yang di sebelah kanan ya, ini akan menjadi akan menjadi di sebelah kanan sisi atas ini dan seterusnya, sehingga akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi dia ini berpindah jadi sebelah sini, yang tanda ikatan rangkap ini akan berpindah ke sebelah sini, kemudian yang ini dia akan sebelah sini dan seterusnya ya. Itu ya untuk jawaban yang B. Nah, ini kembali, ini juga terjadi resonansi lagi ya. Resonansi sehingga akan kembali seperti semula dan seterusnya ya. Untuk yang jawaban C silahkan coba dikerjakan ya untuk latihan. Oke, kita lanjutkan model orbital untuk benzen. Ya, benzen ini menurut teori orbital itu semua atom berada pada bidang datar. Kemudian semua atom C memiliki orbital hibrida sp2 sebanyak 3 ya. Dua orbital sp2 dari tiap C overlap dengan orbital sp2 dari 2C berdekatan membentuk ikatan sigma ya. Jadi di sini semua atom C ini memiliki sp2 3 ya. Nah, ini ada 3 sp2 ya. Kemudian dua orbital sp2 dari tiap C overlap ya, saling tumpang tindih dengan orbital sp2 dari 2C berdekatan ya. Jadi di sini dia saling tumpang tindih di sini ya. Jadi saling tumpang tindih sehingga dia akan membentuk ikatan sigma ya, yaitu apa? sp2 kemudian sp2 dan satu orbital sp2 dari tiap C overlap dengan orbital 1s dari atom H, sehingga akan membentuk ikatan sigma sp2 1s di sini. Kemudian tiap C memiliki orbital P terisi 1 elektron yang terletak tegak lurus ya terhadap bidang datar tersebut. Jadi untuk benzen ini dia posisinya datar ya. Jadi sini dia memiliki P ya, orbital P terisi 1 elektron yang terletak tegak lurus terhadap bidang datar ya. Jadi di sini sama ya, jadi tegak lurus di sini. Nah, kemudian memenuhi syarat ikatan dilokal elektron P yaitu meliputi lebih dari 2 atom ya. Jadi terjadi delokalisasi antar elektron P di situ. Benzen memiliki orbital dilokal yang meliputi ke 6 atom karbon. Jadi nanti seperti ini ya. Dia akan terbentuk ikatan rangkap ya. Di sini saling overlap 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian struktur resonansinya seperti ini. Dia akan berpindah-pindah sehingga akan membentuk struktur benzen yang bisa diibaratkan sebagai lingkaran di tengah karena dia selalu beresonansi, berpindah-pindah di lokal elektron P. Kemudian stabilitas dari cincin benzen ya, karena delokalisasi dari muatan elektron akan menstabilkan struktur, maka cincin benzen lebih stabil atau energi rendah ya daripada hipotesa dari suatu triana siklik ya. Energi stabilitas untuk senyawa aromatik disebut energi resonansi. Untuk benzen besarnya energi yang digunakan atau yang dibutuhkan adalah 36 kilokalori per mol. Nah, di sini ada contoh sikloheksena. Ketika sikloheksena itu direaksikan dengan H2, maka akan terbentuk atau akan melepaskan energi sebanyak 28,6 kilokalori per mol. Nah, sedangkan pada hipotesa sikloheksatriena yang sama-sama mirip dengan benzen ya, terdapat satu siklo ya, kemudian di situ ikatan rangkapnya ada 3 ya. Ketika direaksikan dengan H2 ya, maka energi yang dibutuhkan itu 85,8 kilokalori per mol ya. Berarti 3 kali ya. Jadi kalau misalkan dikalikan berarti 3 kalinya sikloheksena ya. 28,6 dikali 3 di situ sehingga didapat 85,8 kilokalori per mol. Nah, kita lihat untuk benzen di sini. Karena benzen di sini sebenarnya sama dengan memiliki 3 ikatan rangkap ya. Ya, maka pada cincinnya, maka ketika direaksikan dengan H2 ya,
Nah, di sini hanya melepaskan 49,8 kalori per mol. Ya, berarti perbedaannya ya lumayan besar ya, ada 36 kilokalori per mol. Bisa dikatakan cincin benzen ini lebih stabil ya dibanding dengan siklohexatriana. Nah, ini contoh grafik ya jalannya reaksi. Nah, di sini siklohexatriana ya, ketika direaksikan dia memiliki energi yang cukup tinggi di sini ya, 85,8 kilokalori per mol. Nah, kemudian perbedaannya di sini antara benzen dengan siklohexatriana di sini sebesar 36,0 kilokalori per mol di sini. Nah, ini untuk benzen ya, dia posisinya di sini, energi yang dibutuhkan yaitu hanya 49,8 kilokalori per mol, negatif 49,8 kilokalori per mol. Benzen punya energi lebih rendah atau bisa dikatakan lebih stabil daripada siklohexatriana, sehingga hidrogenasi dari benzen akan melepaskan energi lebih sedikit daripada hidrogenasi dari siklohexatriana. Ya. Sehingga di sini untuk reaksi pada adisi pada Br2, maka untuk benzen tidak terjadi di sini. Ya, tidak mungkin terjadi adisi. Karena dia selalu bisa dikatakan selalu berpindah-pindah ya elektronnya, sehingga akan sulit sekali untuk dipengaruhi atau ditambahi senyawa lain. Oke, aromatisitas ya. Dan di sini ketentuan Haeckel ya, senyawa aromatis adalah senyawa siklis yang memiliki sistem ikatan ganda 2 terkonjugasi ya. Ikatan ganda 2 terkonjugasi itu selang-seling ya antara ikatan satu, ikatan rangkap ini tunggal, rangkap, tunggal. Nah, itu namanya terkonjugasi ya dengan jumlah elektron. Nah, ini rumusnya untuk ketentuan Haeckel adalah Pi sama dengan 4N plus 2. Dimana nanti hasil dari N itu harus bilangan bulat. Jika dia tidak bilangan bulat, maka dia bukan termasuk senyawa aromatis ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini ya. Ya, pada senyawa benzen di sini pada ikatan rangkap di sini dia mengandung 2 elektron ya, Pi di sini. Di sini juga terjadi ini memiliki 2 elektron. Kemudian ini juga sama. 2 elektron Pi. Di sini juga sama Pi ya. Sehingga di sini ada berapa elektron Pi-nya? Ada 6 ya. 2 kali 3 di sini. Maka 6 ya. Di sini ketika masukkan dalam rumus di sini Pi-nya jadi 6 ya. Sama dengan 4N plus 2. Sehingga 4N-nya berapa? Kalau ini plus 2 berarti pindah ke kiri ya. Karena dia plus, kalau pindah ke sebelah kiri maka dia akan mengalami pengurangan 6 dikurangi 2 sama dengan 4N. Ya, sehingga di sini berapa? 4 ya, sama dengan 4 dibagi 4 1 4 N ya. Nah, di sini menjadi N sama dengan 1. Maka N termasuk bilangan bulat ya. Jadi masuk seperti ini. Sehingga dinamakan senyawa aromatis ya. Untuk yang contoh yang sebelah kanan di sini yang nomor 2. Nah, di sini terdapat 10 elektron Pi ya. Karena apa? Karena di sini ada ikatan rangkapnya ada 1 2 3 4 5. 5 kali 2 10 ya. Nah, di sini kita hitung 10 sama dengan 4N plus 2. 2 pindah ke kiri jadi 8. 8 dibagi 4 sehingga menjadi 2. Ya, maka dia termasuk senyawa aromatik. Begitu juga yang nomor 3, 4 dan 5 di situ. Nah, nomor 5 ini beda ya. Ini kita lihat yang sebelah sini. Ini dia 2 ya. 2 elektron, di sini 2 elektron. Nah, di sini berarti 4 ya. 4 dikurangi 2 4 elektron Pi ya. Di sini ya. Jadi 4 sama dengan 4N plus 2.
Ketika dipindah di sebelah kiri menjadi 2 sama dengan 4N. Maka di sini ya, N-nya berapa? Ya, di sini 1/2. Ya, karena di sini bagi 2/4 ya, atau 1/2. Maka di sini dia tidak bulat ya, tidak termasuk bilangan bulat, sehingga di sini dinamakan senyawa non aromatik. Ya, coba ini dikerjakan untuk latihan ya, tentukan di bawah ini senyawa aromatik dan non aromatik ya. Kita lanjut ya untuk nomenklatur benzen yang tersubstitusi. Ya, benzen pada umumnya dipakai sebagai induk dan gugus yang terikat disebutkan lebih dulu, kemudian diikuti dengan benzen. Ya, contoh di sini klorobenzen ya. Yang dipakai sebagai induknya dulu ya. Jadi benzen sebagai induk, kemudian di situ ada gus yang terikat ya, itu disebutkan terlebih dahulu. Ya, maka di sini namanya klorobenzen. Kemudian nitrobenzen, kemudian etil benzena ya. Kemudian nama trivial dari beberapa benzen yang bersubstitusi, di sini ada nama-nama trivial ya, nama umum ya. Nah, di sini ketika dia terikat dengan OH maka namanya fenol. Kemudian ketika dengan metil maka toluena. Yang ketika di sini terikat dengan anilin maka menjadi anilin. ENH2 maka menjadi anilin. Dan seterusnya ya. Jadi ada asam benzoat sulfonat, kemudian ada asam benzoat COH ya, kemudian ada benzaldehida, ada stirena ya, kemudian asetofenon, anisol, kemudian ada parasilin. Nah, di sini nama trivial ya dari beberapa benzen yang bersubstitusi. Selanjutnya, untuk dua substituen posisinya dapat diberi awalan orto untuk posisi 1 dan 2, meta untuk posisi 1 dan 3, dan para untuk posisi 1 dan 4. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ya, untuk contoh yang sebelah kiri, orto dibrombenzen ya, 1,2 dibrombenzen. Ya, kita lihat di sini karena dia posisinya 1 2 ya, maka orto ya. Orto karena dia ada BR-nya ada 2, maka dibrom ya, dibromo atau dibrom. Ini ada benzen, maka benzena. Atau kalau ditulis dengan menggunakan posisi 1 2 ya, dibrombenzena. Ya, selanjutnya untuk contoh yang lain di sini senyawa yang kedua strukturnya. Ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada OH ya. Kalau OH tadi apa? Fenol ya. Jadi nama trivialnya di sini fenol. Maka di sini ada klorofenol. Ya, jadi ada klorofenol. Nah, dia substituennya posisinya di mana? Nah, di sini kita lihat kalau awalan ya posisi 1 dan 3 ya. Jadi 1 di sini posisi satunya di sini 1 2 3 ya. Jadi di sini ada 1 2 kemudian 3. Maka di sini dinamakan meta ya, meta klorofenol atau 3 klorofenol ya kalau digunakan penggunaan posisi ya. Kemudian yang ketiga, nah di sini karena ada struktur NH2, kita lihat NH2 itu apa? Ya, anilin ya. Anilin. Nah, di sini ada metil. Ya, maka posisinya bagaimana di sini? Oh, dia termasuk para ya atau P ya. Ya, posisinya di mana? 1 dan 4 ya. Pada posisi 4 yaitu pada metilnya. Ya, jadi di 1 2 3 4. Nah, metil ini berada di posisi 4. Ya. Maka namanya 4 metil anilin ya. Atau kalau dalam menggunakan substituen diberi awalan ya, maka namanya PA metil anilin. Ya, dalam contoh kedua dan ketiga, benzen yang sudah tersubstitusi dipakai sebagai nama induk ya. Dalam senyawa ini substitusi utama dari induk ya, OH dalam fenol ya. OH ini ketika ada benzen dengan substitusi OH ya, maka masuk dalam fenol, dan NH2 dalam anilin.
Nah, kemudian dianggap sebagai tempat nomor 1. Jadi OH ini dimulai dari penomoran nomor 1 dan NH2 juga penomorannya mulai dari nomor 1. Nah, di sini contoh lain, di sini OH dan sini ya, kita perlu memakai 1 pada nama 3 klorofenol. Ya. Ini 1, 2, 3. Ya, diambil yang paling dekat ya. Tidak ke bawah tapi ke atas. Ya. Kemudian latihan ya, di sini beri nama senyawa berikut ini dengan sistem orto meta para. Kemudian gambarkan rumus bangun untuk senyawa-senyawa berikut ini, yaitu P dietil benzen, kemudian O siline, kemudian C adalah asam P amino benzoat. Nah, gugus amino ini nanti untuk substitusinya adalah NH2. Nah, untuk sini ada contoh jawaban bagaimana cara mengerjakannya. Contoh yang nomor 1 ya, di sini. Ya, untuk yang nomor 1 di sini. Ya, jawabannya adalah M-metil asam benzoat. Ya, karena di sini ada nama trivial ya. Nah, di sini nama trivial. Nah, di sini untuk posisinya di sini ada 1, 2, 3. Nah, maka namanya menjadi M ya. Karena 1 dan 3 berarti M-metil asam benzoat atau 3-metil asam benzoat. Nah, itu kita lihat di sini. Nah, ini COH nih ya. Oke, seperti itu ya. Untuk yang nomor 2, gambarkan rumus bangun untuk senyawa-senyawa berikut ini ya. Jadi menggambar ya. P dietil benzen ya. Kita buat senyawa benzen dulu ini ya. Nama induknya ya. Kita buat benzen, kemudian dietil ya. Berarti kita butuh etil ya. Jadi senyawa etil udah. Nah, di sini posisinya P, berarti 1 dan 4 ya. 1, 4 ya. Kita udah bebas ya. Jadi metilnya ada 2 ya di sini. Kemudian 1, 2, 3, kemudian 4 di sini. Ya, sehingga namanya ya P dietil benzen, atau kalau kita buat posisi 1, 4 dietil benzen. Atau di sini oh ya, udah. Oke, gimana? Ya, untuk jawaban yang lain silahkan dijawab ya untuk latihan. Ya, dikerjakan untuk latihan. Selanjutnya, gugus bervalensi 1 yang diturunkan dari benzen disebut fenil, dan gugus yang diturunkan dari toluen ya, toluena disebut benzil. Nah, di sini ada senyawa fenil ya. Kemudian fenil klorida. Kemudian benzil ya, kemudian ada benzil klorida. Untuk 3 substituen atau lebih, awalan orto, meta, dan para tidak diterapkan lagi. Jadi untuk yang menggunakan 3 substituen, untuk orto, awalan orto, meta, dan para itu tidak diterapkan. Tetapi posisi substituen yang dinyatakan dengan angka urutan prioritas penomoran adalah sebagai berikut. Nah, di sini contoh ya. Di sini ada CH3, jadi tri-metil ya, jadi metil 3 metil. Maka di situ dituliskan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 1, 3, 5 ya, trimetil benzen ya. Jadi jangan disebut suatu dimetil toluen yang akan menyebabkan tidak cocok untuk gugus metil ini. Selanjutnya adalah senyawa berikut ini ya. Misalkan di sini adalah ada fenol ya. Jadi di sini ada OH ya. Di sini ada OH. Kita lihat OH ini posisinya di mana? Nah, karena di sini CH-nya sama ya tadi ya, CH3 yaitu metil, yaitu masuk ke R di sini, maka tetap menyebutnya 1,3,5 trimetil benzen. Sedangkan untuk kasus yang kedua di sini ya, karena dia di sini berbeda ya alkilnya, kita lihat prioritas ya, kita lihat prioritas penomoran. Nah, prioritas penomoran di sini kita lihat, oh di sini ada OH. OH itu prioritasnya dengan alkil dengan R ya. Di sini duluan mana? Oh, duluan OH. Maka prioritas pertama adalah OH ya. Nomor 1 adalah OH ya. Kemudian baru alkil. Nah, yang dipilih mana alkil yang
C-nya sedikit atau C-nya banyak, maka yang dipilih di sini adalah yang C-nya yang paling banyak ya di sini, yaitu 1 2 3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 ya. Maka namanya di sini ya, karena di sini suatu benzen dan OH, namanya adalah fenol ya. Fenol ya, fenol. Kemudian apa ini? Nama induknya adalah fenol. Kemudian di sini ada 3 ya, 3 etil, 5 metil ya, namanya menjadi 3 etil 5 metil fenol ya. Oke, selanjutnya untuk yang senyawa yang nomor 3 ini ya, kita lihat ini ada OH dan ClCl alkilnya. Kita lihat berarti OH dengan Cl itu masuk ke X itu apa? Halogen, senyawa halogen. Berarti OH itu prioritas pertama ya. Maka namanya, nama induknya adalah fenol juga ya, jadi fenol. Nah, di sini kita lihat posisinya. Yang paling dekat dengan alkil itu sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Maka penomorannya mulai dari sebelah kanan. 1 2 3 ya, 3 kloro, 4 kloro ya, di kloro karena kloronya tadi 2, maka di kloro namanya. 3 4 diklorofenol. Kemudian untuk senyawa yang nomor 4 ya, di sini kita lihat di sini ada NO2, ada CH3, ada Cl ya. Kita lihat untuk prioritas penamaan ya, penomoran ya. Prioritas penomoran untuk yang pertama adalah NO2. NO2 dengan CH3 duluan mana? Duluan CH3 karena di sini R ya, alkil ya di sini. CH3 ya, berarti CH3R. CH3 dengan NO berarti prioritasnya lebih ke CH3. Ya. Nah, Cl dengan Cl lebih prioritas mana dengan CH3? Oh, di sini unsur halogen ya, halogen Cl itu halogen. Ya, tetap nomor 1 adalah CH3. Maka di sini namanya apa? Ketika ada benzen, di sini ada CH3, maka namanya adalah toluena. Kita lihat di sini yang di awal tadi ya. Nah, di sini toluena, CH3 benzen dengan alkil CH3, namanya, nama trivialnya adalah toluena. Nah, kemudian kita lihat untuk alkil-alkilnya. Nah, NO2 ada NO2 dengan X duluan mana? Oh, NO2 ya, berarti prioritas yang kedua adalah NO2. Nah, karena di sini yang paling dekat ya dengan alkil Cl ya, maka penomorannya dari kanan ya, tidak dari kiri. Yang paling banyak alkilnya ya. Nah, di sini CH3 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Sehingga namanya, karena di sini ada nitronya ada 3 ya, yaitu pada posisi 2, 4, 6, maka ditulis 2, 4, 6 trinitro ya. Oh, ini ada yang keliru ya. Trinitro toluena. Jadi di sini ada Cl ya. Berarti apa? Kalau disesuaikan dengan abjad berarti 3 kloro 246 ya. Jadi kalau kita dituliskan ya, 3 kloro kemudian 246 ya, di sini strip 246 ya. Nah, di sini ya. Trinitro toluena. Jadi selanjut di atas ya. 3 kloro strip 246 trinitro toluena. Atau bisa dinamakan dengan TNT ya. Ya, baik, saya kira itu sudah lebih paham ya bagaimana memberikan penamaan pada untuk 3 substituen atau lebih ya. Selanjutnya, bila cincin benzen terikat pada sebuah rantai yang terdiri dari 6 karbon
atau pada rantai induk yang lebih panjang, maka cincin benzen tersebut dinamakan gugus fenil. Ya, jadi kalau di sini ada benzen, kemudian terikat pada rantai induk yang C-nya lebih banyak, ya. Ya, contohnya di sini 2 fenil heptana. Berarti heptana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 karbon, ya. Sedangkan benzen itu hanya ada 6 karbon. Maka benzen ini sebagai gugus fenil. Sehingga namanya menjadi 2 fenil heptana. Ya, di sini karena di sini nomor 1, 2, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Sehingga dinamanya 2 fenil heptana. Ya. Oke, latihan. Nah, di sini ada 2 contoh latihan. Yang pertama, beri nama senyawa-senyawa berikut. A, ini contoh senyawanya. Kemudian yang nomor 2, gambar rumus bangun dari nama-nama di bawah ini. Ya, kita coba contoh jawabannya. Untuk yang pertama 1A. Ya, di sini ada senyawa benzen, ya. Karena di sini ada 3 substituen, ya, maka kita tidak menggunakan sistem orto meta para lagi, ya, tapi menggunakan posisi. Ya, karena di sini ada sama atau penamaan prioritas penamaannya berarti bebas, ya. Jadi mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, misalkan seperti itu. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama aja lah, ya. Jadi dinamakan apa? 1, 3, 5. Karena ada I, ada 3, berarti triiodobenzen. Ya. Jadi namanya ini. Oke, gitu ya. Kemudian untuk yang nomor B dan C itu silahkan dicoba sebagai latihan. Kemudian yang nomor 2, ya, gambar rumus bangun dari mana? Dari nama-nama di bawah ini, ya. 26 dibromfenol, ya. Berarti nama induknya fenol. Berarti benzen dan OH, ya, di situ. Di sini ada dibrom, berarti ada 2 bromo, 2 Br. Oke, kita coba. Kita buat lingkar benzen, ya. Kemudian di situ ada OH. Karena prioritas OH dengan X, Br itu sebagai unsur halogen, maka di sini namanya adalah fenol, ya. Kemudian untuk penamaannya bagaimana? Ya, kita lihat tadi 26, ya, berarti nomor satunya di sini sudah pasti, ya. Kemudian 2, ya. Kemudian 3, 4, 5, 6, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 26 dibrom, ya, dibrom fenol. Oke, gitu ya. Untuk yang soal berikutnya ini bisa dicoba dikerjakan sebagai latihan. Oke, kita lanjut. Saya kira udah jelas, ya. Sifat-sifat benzen. Nah, benzen ini berupa zat cair kental seperti minyak dengan titik lebur 5,5 derajat Celcius. Benzen kurang reaktif dibanding dengan alkena karena ikatan rangkap pada benzen mengalami resonansi. Kemudian dapat mengalami reaksi substitusi atau pergantian. Jadi di sini adalah sifat-sifat benzen. Saya kira itu untuk penjelasan kaitannya dengan benzen, tata nama benzen, dan sifat-sifat benzen. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.